Halo sahabat PBI, berjumpa lagi dengan saya Jose Paul dalam podcast Cakrawala Indonesia. Podcast Cakrawala Indonesia ini adalah media untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kisah inspiratif, kreativitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesenian, dan kebudayaan yang penting untuk diketahui sahabat PBI dimanapun sahabat PBI berada. Sebagai informasi, podcast ini akan selalu kami update setiap bulannya. Jadi jangan lupa follow dan subscribe akun Instagram dan kanal YouTube Pusat Budaya Indonesia untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai Cakrawala Indonesia. Nah, pada podcast kali ini kita kembali kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bapak Rino. Iya. Pak Rino dari perwakilan Universitas Presiden. Kehadiran beliau di sini untuk memberikan informasi seputar Universitas Presiden. Selamat siang Bapak Rino, apa kabarnya? Ya, selamat siang, kabar baik. Oke. Mas. Pak, Universitas Presiden merupakan universitas yang sudah cukup sering datang ke Timor Leste dan sudah sering kali juga datang ke Pusat Budaya Indonesia. Ya. Nah Pak, kita ingin tahu untuk kehadiran Universitas Presiden pada hari ini mengunjungi Timor Leste ini dalam rangka apa Pak? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai perwakilan dari Presiden City. Saya Michael Rino sebagai Direktur Kerjasama dan juga Admission di Presiden City. Tujuan kami mengunjungi Timor Leste kali ini dan sekarang bertempat di Pusat Budaya Indonesia adalah untuk mengadakan sosialisasi mengenai program-program di Presiden City dan juga lebih dari itu. Oke. Jadi kami telah mengadakan perpanjangan MOU dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Timor Leste mungkin baru Februari lalu, Pak. Oh, Februari. Nah, salah satu tujuan kami datang sini adalah untuk mengimplementasikan kerjasama tersebut. Dalam kerjasama tersebut disebutkan bahwa Presiden University bersama Kementerian Pendidikan Tinggi Timor Leste bersama-sama akan membantu sumber daya manusia di Timor Leste. Okay. Yang artinya kami akan membantu teman-teman yang akan lulus SMA untuk mendapatkan pendidikan tinggi program S1 di Presiden University Indonesia. Nah, ini kami saling membantu, yang artinya dari Presiden City dan juga kementerian akan sama-sama sharing resources untuk mendanai dan juga mensupport secara moral pendidikan untuk teman-teman di Timor Leste. Harapannya tentu ketika mereka kembali ke Timor Leste, mereka akan menjadi sumber daya manusia yang tangguh, terampil, jago dalam berbahasa Inggris, dan mempunyai daya saing secara global. Nah, misi utamanya adalah hal tersebut. Kira-kira seperti itu. Dari penjelasan Bapak awal tentang kehadiran Universitas Presiden di Timor Leste, Ya. Ada beberapa hal yang kita tangkap dari yang Bapak jelaskan tadi, yaitu penandatangan MOU dengan Kementerian Pendidikan Timor Leste dan Ya. Salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia di Timor Leste. Betul Ya, sekali. Pak. Untuk menarik, mengambil atau mendapatkan daya tarik bagi mahasiswa Timor Leste, Pak, bisa dijelaskan program unggulan yang ditawarkan Presiden University kepada calon mahasiswa di Timor Leste ini sendiri, Pak? Iya. Kami adalah perguruan tinggi yang sangat dekat dengan dunia industri. Kami berada di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, di kawasan industri Jababeka. Nah, di mana dengan kedekatan itu, dengan kedekatan dengan industri, kami mempunyai keunggulan, yaitu karena dekat kami tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang industri butuhkan. Nah,
Dari pengenalan hal tersebut, kami terjemahkan menjadi kompetensi apa yang kami berikan ke mahasiswa. Artinya adalah apa yang kami berikan ke mahasiswa, kompetensi yang kami berikan ke mahasiswa harus menjawab kebutuhan dari industri. Tentunya kebutuhan industri ini akan selalu berkembang. Oleh karena itu kami akan selalu update dan kami akan terus deliver ke mahasiswa. Nah, beberapa hal krusial yang kami berikan ke mahasiswa, yang pertama adalah pasti keterampilan bahasa atau English speaking. Nah, di mana bahasa Inggris menjadi medium satu-satunya pembelajaran di Presiden University. Untuk semua mahasiswa kami wajibkan semua perkuliahan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau mereka terampil lancar menggunakan bahasa Inggris, pasti mereka bisa bersaing. Bukan hanya di kembali nanti ke Dili, Timor Leste, tapi juga kalau mereka kerja dimanapun mereka bisa bersaing. Mereka lanjut kuliah dimanapun, di Eropa, di Amerika, mereka bisa bersaing. Itu yang pertama. Karena kami ada 1.700 perusahaan dari 32 negara, oleh karena itu bahasa Inggris itu adalah hal paling utama yang diwajibkan, yang dibutuhkan. Misalnya mahasiswa dari Timor Leste, mereka nanti akan kerja di perusahaan Korea atau perusahaan Jepang, mereka harus bisa minimum bahasa Inggris. Lebih lagi kalau mereka bisa bahasa Korea, kalau kerja di perusahaan Korea kan jadi nilai yang plus lagi. Nah, itu yang pertama, bahasa. Nah, itu bisa didapatkan kalau mereka keluar dari comfort zone-nya, keluar dari negaranya masing-masing. Maka dari itu mereka harus keluar dari negaranya, kuliah di Presiden City, di mana mereka mau nggak mau dipaksa menggunakan bahasa Inggris. Itu yang pertama, bahasa. Yang kedua, mereka harus punya mindset yang global. Kalau misalnya mahasiswa dari Dili, mereka tinggal di Dili, kuliah di Dili, saya makin mereka menggunakan bahasa lokalnya, bahasa Tetum atau bahasa Portugis, bahasa Tetum. Nah, tentunya berkumpul dengan teman-teman dari Dili, mereka akan punya mindset ya seperti itu, maksudnya mindset lokal. Bukan hanya dari Dili ya. Misalnya orang dari Indonesia, kuliah di Indonesia, mereka kan hanya punya mindset negaranya masing-masing. Nah, oleh karena itu Presiden University mengumpulkan mahasiswa dari berbagai negara. Kita punya mahasiswa lebih dari 15 negara kuliah bersama di Presiden University. Gabung, kuliah bersama, seperti itu, tidak kita pisahkan. Mereka berbaur, mereka sharing mindset, sharing knowledge. Nah, di situ mereka punya mereka saling memberikan wawasan global mereka. Yang artinya mereka terlepas dari wawasannya atau backgroundnya di negaranya masing-masing. Mereka berbaur, mereka punya wawasan global. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kita punya mahasiswa asing itu lebih dari 15 negara. Yang kedua, yang ketiga adalah tentunya mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris kalau hanya menggunakannya di kelas. Oleh karena itu, kami support international student, terutama itu dengan student housing. Kita punya student housing itu lebih hampir 2.000 kapasitas. Nah, untuk mahasiswa Indonesia wajib tahun pertama, untuk mahasiswa asing kita support selama mereka studi selama 3 tahun. Tujuannya apa? Selain menggunakan bahasa Inggris di luar kampus, kita ingin mendidik karakter mereka. Tentunya kalau mereka kembali, misalnya mereka tinggal di kos-kosan atau di rented house gitu. Pulang ya kita tidak tahu mereka aktivitasnya seperti apa. Tapi kalau mereka kembali bersama dengan teman-teman, tinggal bareng, wah, mahasiswa Dili tinggal bareng dengan mahasiswa Korea, mahasiswa Jepang atau dari US. Mereka mau nggak mau menggunakan bahasa Inggris di luar kampus. Mereka kerja bareng, kerja kelompok bareng. Mereka punya karakter berubah. Mereka nggak malu-malu lagi. Mereka tidak merasa inferior seperti itu. Nah, ini yang kami ingin tanamkan ke semua mahasiswa kami. Karakter mereka berubah. Perubahan karakter melalui
pendidikan Carter di student housing. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita punya internship program. Internship program ini penting sekali untuk menjawab kebutuhan industri, di mana setiap mahasiswa itu wajib mereka untuk program magang selama minimum 1 semester, tapi kami sarankan untuk 1 tahun. 1 tahun. Setahun punya pengalaman kerja. Jadi mereka kuliah 3 tahun dan ketika lulus sudah punya pengalaman kerja 1 tahun. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena ketika nanti mereka lulus, mereka melamar kerja, yang ditanyakan adalah sudah punya pengalaman kerja atau belum. Jika sudah, pengalaman kerjanya di mana. Nah, ini yang kami berikan ke semua mahasiswa kami. Jadi begitu mereka lulus, sudah well equipped dengan pengalaman kerja, dan attitude-nya berubah, wawasannya berubah, gak hanya teoris, tapi juga mereka tahu prakteknya. Nah, kalau kita mengajarkan orang untuk berenang, kita bawa mereka ke kolam renang. Kita tidak bawa mereka ke kelas. Oke. Iya. Kalau di kelas ditaruh kolam renang, nggak bisa berenang. Tapi kalau misalnya, oke, kita ajari di kelas 1 hari, selebihnya 7 hari di kolam renang, bisa berenang mereka. Oke. Atau kita belajarkan mereka berenang sambil di kolam renang. Udah pasti mereka bisa berenang. Makin lama makin jago berenang. Nah, itu yang kami inginkan. Agar setiap mahasiswa itu ketika mereka lulus, mereka tuh lancar berbahasa Inggris, punya pengalaman kerja, punya global mindset, karakternya dia berubah. Kami harapkan ketika mereka kembali ke daerahnya masing-masing, kembali ke negaranya masing-masing, mereka punya daya saing global. Menarik sekali penjelasan Bapak tentang program-program menarik yang ditawarkan oleh University Presiden terhadap mahasiswa Timor Leste khususnya, dan mahasiswa asing yang lainnya yang tertarik untuk datang melanjutkan studinya di University Presiden. Dari penjelasan Bapak mengenai program internship atau magang, itu apakah disediakan oleh Universitas Presiden atau siswa mahasiswa tersebut bisa mencarinya sendiri, Pak? Oke, untuk kegiatan magang ini kami punya unit sendiri namanya Career Center, Internship and Career Center, yang secara aktif menjalin kerjasama baru dengan berbagai perusahaan, baik dalam kawasan industri maupun di luar kawasan industri maupun di luar negeri. Nah, mereka akan mencari kesempatan-kesempatan baru untuk mahasiswa. Nah, tentunya si mahasiswa juga harus aktif melamar juga. Karena akan ada universitas ini hanya menjadi jembatan antara perusahaan dan juga mahasiswa. Sedangkan untuk seleksi akan dilaksanakan langsung oleh perusahaan. Jadi si siswa juga harus aktif, nanti akan ada seleksi seperti interview atau mungkin ada tes atau ada grup project untuk melihat seleksi mahasiswa tersebut, kesiapannya atau kecocokannya dengan perusahaan. Nah, pasti kami inginkan setiap siswa ini punya tempat magang yang bagus di perusahaan multinasional, di berbagai embassy, juga di perusahaan di luar negeri, biar mereka kembali itu udah menjadi sumber daya manusia yang siap pakai. Jadi perusahaannya pun melihatnya ini menarik. Nah, kan kalau mereka siap pakai, menarik, perusahaan sendiri hemat biaya training. Daripada mereka training lagi nih, karyawan baru masuk training 3 bulan, 6 bulan, mereka berikan training. Si karyawan baru nggak cocok, keluar. Mereka harus training orang baru lagi. Tapi kalau mereka sudah di training, di internship sebelumnya, sudah pernah kerja sebelumnya, mereka tahu kondisi pekerjaan seperti apa. Mereka siap pakai. Mereka punya daya tahan. Seperti itu. Penjelasan yang sangat jelas dan sangat mudah untuk dimengerti. Ya. Jadi Pak, banyak teman-teman yang sering datang ke sini tanya, kapan Universitas Presiden kembali lagi ke Timor Leste? Nah Pak, kita pun ingin tahu Pak, bagaimana caranya teman-teman di Timor Leste ini bisa mendaftar ke Universitas Presiden Pak? Ya. Oke, kalau dilihat dari sejarahnya,
Presiden University itu didirikan awalnya tahun 2022. Tahun 2022. Kita berubah menjadi universitas tahun 2024. Dan mahasiswa pertama kami dari Timor Leste itu tahun 2015. Oke. Nah, mahasiswa tersebutlah yang mengajak kami ke Timor Leste. Oh, oke. Jadi kami kunjungan pertama itu waktu itu saya tahun 2017 ke sini. Kami kunjungan ke kementerian juga, ke KBRI juga, ke beberapa sekolah juga untuk menjalin kerjasama. Nah, secara rutin kami mengunjungi Timor Leste 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun. Ya, 2 kali dalam setahun. Pertama itu di bulan umumnya di bulan Maret atau April, dan juga di bulan Oktober. Nah, ketika di bulan Oktober kami selalu menyesuaikan dengan jadwal Education Expo di Pusat Budaya Indonesia. Okay. Kami senang sekali selalu diundang dan kami semampu kami mungkin membantu teman-teman dari Timor Leste. Tentu ada juga undangan dari berbagai daerah, tapi kami juga menyadari keterbatasan sumber daya dari kami. Jadi semampu mungkin kami mengunjungi SMA baik di dalam kota Dili maupun di luar kota Dili. Gitu. Tapi kalau secara singkat, kami datang 2 kali dalam setahun. Pendaftaran itu sangat simple. Kami jembatani dengan online registration secara online. Mereka daftar online. Setelah itu kami seleksi, baik bisa tes ataupun online interview. Setelah itu semua proses visa itu nanti akan dihandle oleh kampus. Mereka cukup submit aja. Oke. Yang sering menjadi pertanyaan teman-teman ingin kuliah di Indonesia itu adalah visa, Pak. Visa Ya, itu yang selalu. visa. Jadi teman-teman sudah Bapak jelaskan tadi, Pak, bahwa visa akan dihandle oleh University Presiden. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang dan mendaftar ke University Presiden. Ya. Visa itu selalu menjadi persoalan sini, Pak, selalu. Pasti. Ini juga kendala yang bukan kendala ya. Ini tantangan yang dihadapi oleh semua mahasiswa internasional. Saya menangani mahasiswa internasional juga dari tahun 2009. Oke. Jadi saya juga familiar dan paham mengenai visa ini. Dan teman-teman yang terutama yang S1 ya, mereka baru lulus SMA. Oke. Mereka keluar dari negaranya, belajar di negara lain. Ini adalah hal yang sangat krusial untuk mereka ketahui. Jadi visa ini mereka harus mereka harus teliti, mereka harus sesuai dengan waktunya. Proses visa itu kira-kira 1 bulan. Oke, 1 bulan. 1 bulan proses visa dari izin belajar sampai dengan visa. Mereka cukup nanti adalah kami siapkan online registration form untuk visa. Mereka cukup isi data diri mereka. Mereka juga kirimkan secara melalui email dokumen mereka. Kami akan proses izin belajar. Yang pertama adalah proses izin belajar. Jadi nanti kami proses izin belajarnya. Setelah itu kami akan proses student visanya, visa mahasiswanya. Setelah selesai, kami akan kirimkan ke mahasiswa izin belajar kurang lebih secara 1 minggu. 1 minggu ya. Setelah itu student visa kurang lebih 2-3 minggu tergantung antrian. Seperti itu. Nanti setelah dapat student visa, kami kirimkan ke email masing-masing mahasiswa. Nah, mereka cukup bawa e-visanya saja. Elektroniknya saja. Nanti flight seperti itu, mereka bawa print e-visanya atau tunjukkan saja ke imigrasi, itu dicap. Kami akan bantu untuk pick up pertama di airport nanti di Jakarta, Pak. Siap, mantap, Pak. Jadi kami tahu mereka mungkin bingung bagaimana ke kampusnya segala macam. Kami akan jembatani dengan airport pick up pertama di Jakarta. Setelah mereka tiba di Jakarta, kami akan proses kitasnya. Kitas ini untuk multiple entry-nya nanti. Siap. Teman-teman, sudah jelas sekali apa nih Pak Arin. Pak, tadi kita sudah berbicara mengenai keunggulan Universitas Presiden, hal-hal yang harus disiapkan untuk masuk ke Universitas Presiden. Nah, Pak, kita ingin tahu juga sih berapa jumlah mahasiswa Timor Leste yang saat ini sedang kuliah di Universitas Presiden dan berapa sih alumni dari Universitas Presiden yang berasal dari Timor Leste, Pak, kalau ada? Iya. Ya. Oke, mungkin saya ceritakan sedikit mengenai mahasiswa asingnya. Kami menerima mahasiswa asing dari tahun 2002 dari 2002 dari awal kami berdiri. Dari berbagai negara. Dari awalnya itu kebanyakan dari China dan Vietnam, terus bertambah sampai sekarang itu lebih dari 15 kewarganegaraan.
Oh, 15. Mas kewarganegaraan cukup banyak. Ada yang part time, ada yang full time. Part time itu artinya mereka hanya pertukaran mahasiswa Oh, pertukaran atau dar mahasiswa. Tapi kebanyakan itu full time. Mereka degree program S1. Nah, sekarang kami sudah buka S2-nya juga. Jadi menerima mahasiswa asing juga. Kami mahasiswa mendapatkan mahasiswa dari China dan Korea untuk yang S2 ini. Untuk S1-nya lebih dari 15 warga negaraan. Nah, kalau ditanya berapa banyak mahasiswa asingnya, secara data full time mahasiswa asing kami adalah yang terbanyak di Indonesia. Nah, jumlah mahasiswa dari secara proporsi itu adalah mungkin sebagian besar secara proporsi itu adalah dari China. Dari China. Yang kedua dari Korea atau Vietnam. Selanjutnya dari Timor Leste. Okay. Nah, jumlah mahasiswa Timor Leste yang kami rekrut per tahun itu ada sekitar 50-an. Itu banyak. 50-an mahasiswa. Kami menerima dari tahun 2015 baru satu orang. Oh, 15 satu orang. Baru satu. Nah, lanjut ke sini sekitar awal-awal itu 20-an, 30-an per tahun. Setelah itu mencapai angka rutin 30-40-an. 30-40. Mengalami penurunan drastis ketika COVID. COVID. Oke, COVID. Itu hanya 2 sampai 3 orang per tahun. Oke. Itu bukan hanya dari Dili ya penurunannya, tapi dari berbagai negara juga seperti itu. Mereka memilih menunda daripada kuliah online di luar negeri, kan sama saja rasanya ya. Waktu itu mereka memilih menunda dan menunggu penerbangan dibuka baru datang lagi ke Indonesia ke Presiden City. Oke. Nah, lalu kembali mulai naik lagi dari Timor Leste, Pak. Oke. Nah, seperti itu tahun 2021 ketika 2022 flight dibuka itu kembali ke 40 dan 40-an mungkin sekarang nanti 2023 ini kami aiming 30-an karena 30 dari akan disupport oleh pemerintah Timor Leste dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan mungkin yang independen pembayaran secara independen adalah sekitar 30-an. Nah, kita harapkan 50-an sampai 60-an mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Kalau jumlah mahasiswa asing per tahun itu adalah sekitar 100 sampai 150 mahasiswa asing per tahun. Itu banyak sekali. Yang full time saja. Itu sudah termasuk mahasiswa Timor Leste dalam. Sudah. Okay. Saya nggak hitung yang part time karena part time itu banyak sekali. Siap. Dari penjelasan Bapak tadi, setahun bisa 2 kali ke sini ya Pak? Bisa 2 kali. Jadi mungkin mengapa sih Universitas Presiden itu sangat giat datang ke Timor Leste? Ya, kami sangat antusias memperkenalkan Presiden University bukan hanya di Timor Leste tapi di berbagai negara. Oke, siap. Berbagai negara terutama ASEAN plus China dan negara-negara partner lainnya yang sudah hubungan baik. Kami kunjungi mereka bisa sekali sampai 2 kali setahun. Kami ingin berbagi resources. Kami ingin berbagi network. Kami ingin berbagi pendidikan. Tentunya untuk meningkatkan sumber daya manusia ya pasti ya. Siap. Kalau misalnya kita bertetangga tidak saling membantu, sulit Pak. Misalnya kita punya 10 tetangga atau 15 tetangga satu lingkungan, hanya satu negara saja yang maju, satu orang aja yang maju, tetangganya nggak maju, susah. Ya, lingkungannya jadi nggak maju. Apalagi satu kawasan ASEAN nah, semua Pak. Kalau 15 tetangga ini maju semua, tentu kita bisa maju di dunia. Itu kalau kita secara kawasan itu kita maju, kita bisa sama-sama maju, kita bisa saling sharing. Misalnya di Indonesia kekurangan tenaga kerja yang handal, kita bisa minta tetangga kita bantuin. Minta tetangga kita bantuin. Kita kurang guru, kita bisa minta bantuan guru dari tetangga lain. Pasti tidak ada satu negara yang handal di semua bidang, itu tidak. Kita harus saling berbagi. Tidak ada satu negara yang perfect. Maka kita saling membutuhkan tetangga-tetangga kita. Nah, Pak, ini yang mungkin sering dicari semua calon mahasiswa baru, Pak. Iya. Mengenai peluang untuk mendapatkan beasiswa. Untuk mendapatkan beasiswa di Universitas Presiden itu seperti apa, Pak? Kriterianya lah seperti apa? Oke. Beasiswa ini
adalah hal yang sangat dicari oleh calon mahasiswa. Saya juga dulu ketika menjadi calon mahasiswa S1 ataupun S2 pasti cari beasiswa. Nah, karena saya ingin membantu pasti orang tua saya ya. Siap. Seperti itu. Kita ingin membantu orang tua dan meringankan beban mereka, atau sebisa mungkin kita independen. Oke. Nah, ini semangat yang bagus sekali. Karena kalau tujuan orang tua pasti anaknya agar menjadi independen, mandiri secara sikap, keluarga maupun finansial. Nah, beasiswa adalah awal mula mereka menjadi independen secara finansial. Nah, kami kan berikan beasiswa itu bukan hanya ke mahasiswa lokal tapi juga mahasiswa internasional juga. Kerjasama dengan berbagai instansi ya. Kami ada kerjasama dengan pemerintah, contohnya dengan pemerintah Timor Leste. Tentunya juga ada dengan pemerintah daerah seperti daerah China seperti itu. Dengan institusi, dengan berbagai perusahaan. Kita berikan baik ada yang parsial maupun yang full. Nah, jadi kita berikan beasiswa nih dari yang sebagian sampai dengan yang full untuk mahasiswa di berbagai negara. Nah, tentu kriterianya yang utama adalah akademiknya. Akademik. Nah, kenapa? Tentu yang nilai bagus beasiswanya makin besar. Kita ingin mereka unggul. Mereka menjadi contoh buat teman-temannya. Jadi kalau nilainya bagus nih kita kasih beasiswa yang besar. Di kuliah Capstone City mereka kembali negaranya, mereka bisa sharing cerita. Oke. Oh, mereka bisa menjadi contoh, mereka bisa menjadi teladan untuk teman-temannya. Nah, tentu ini kembali bagus ke universitas. Mereka bisa bercerita mengenai keunggulan universitas. Dan lebih dari itu, mereka bisa kembali ke daerahnya, menjadi sumber daya unggul, menjadi contoh, menjadi teladan, dan membangun daerah dan negaranya masing-masing. Oke. Itu tujuan kami dalam pemberian beasiswa. Oke, siap Pak. Pak, ini yang terakhir Pak. Iya. Mahasiswa dari yang berkuliah di Universitas Presiden, setelah mereka lulus dari Universitas Presiden, itu peluang karir mereka itu seperti apa Pak? Oke. Ya, ini adalah salah satu hal yang pasti ditanyakan atau dicari oleh mahasiswa, atau employment rate. Bagaimana dengan berkuliah di suatu universitas menjadikan mereka sumber daya yang unggul, yang salah satu parameternya adalah tingkat daya serap di perusahaan atau dunia kerja. Nah, kami tentunya universitas yang berasal dari kawasan industri, kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk meningkatkan daya serap dari industri. Tentu in the end itu pastinya seberapa cepat sih anak saya bisa kerja, bisa mandiri, itu nggak bergantung lagi dengan orang tua. Itu pasti yang diinginkan dari orang tua. Nah, tertinggi kami bisa mencapai rate itu di 97% dari 6 bulan setelah kelulusan. Oke. Kalau dilihat. Nah, kalau ditanya kok bisa tinggi, karena apa? Sebagian besar karena magang. Sebagian karena magang. Iya. Kenapa? Mereka udah magang setahun di perusahaan. Mereka udah familiar dengan workload-nya, mereka udah familiar dengan pekerjaan, mereka udah familiar dengan tim kerjanya, dan mereka ditawari kembali untuk bekerja sebagai karyawan di sana. Nah, kalau magang itu hanya sebulan, 2 bulan, baru pengenalan, baru adaptasi, setelah itu mereka selesai, kapan diberikan pekerjaan realnya? Kapan kenal dengan tim perusahaannya? Kapan mereka bisa benar-benar tahu bagaimana nih memberikan inovasi atau memberikan saran yang positif pengembangan perusahaan? Itu nggak bisa dalam sebulan 2 bulan, itu susah. Oleh karena itu Presiden City berkeras, kita ingin setahun pengalaman kerja, mereka kerja di perusahaan full time, nggak di kampus, biar mereka kasih sumbangsi yang positif ke perusahaan. In the end kita harapkan mereka direkrut kembali oleh perusahaan tersebut. Nah, ini yang membuat employment rate-nya tinggi. Mereka ditarik balik oleh perusahaan magang mereka. Nah, sahabat PBI, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa
peluang karir Anda setelah tamat dari Universitas Presiden sangat tinggi. Jadi rata-rata 97% ya, Pak, 97%. Itu rate tertingginya Rate pernah tertinggi, mencapai. ya, 97%. Hal ini salah satunya karena magangnya atau internshipnya itu setahun. Iya. Jadi teman-teman sudah mengenal lingkungan kerja itu seperti apa, hal-hal apa yang harus dilakukan di kerjaan itu sudah tahu semua. Jadi ini salah satu kelebihan dari Universitas Presiden. Jadi teman-teman jangan ragu datang untuk mendaftar dan melanjutkan studi Anda di Universitas Presiden, Pak. Ya, sebagai penutup, Pak, mungkin Bapak ada pesan untuk calon mahasiswa Timor Leste atau yang sudah berkuliah di Timor Leste? Iya, untuk teman-teman yang sedang mencari universitas atau sedang mempunyai keinginan untuk berkuliah, yang mau saya berikan saran adalah pendidikan adalah investasi terbaik untuk manusia sebagai sumber daya manusia. Kalian harus antusias, kalian harus haus mencari pendidikan, bukan hanya S1, bukan hanya S2 sampai atau S3, tapi terus belajar. Selama hidup kita harus terus belajar, mengembangkan diri, menjalin network agar kita punya daya saing yang tinggi. Sampai akhirnya kita bisa membawa orang sekeliling kita untuk berkembang. Nanti akhirnya lagi bisa membawa daerah kita. Indian lagi bisa membawa negara kita berkembang. Kita bisa menularkan semangat berkembang itu ke orang-orang lain. Itulah yang diinginkan mungkin dari pendidikan itu sendiri. Selalu haus untuk belajar, selalu haus untuk berkembang, dan kejar selalu cita-cita kalian. Teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung podcast kita. Jadi dari wawancara atau diskusi dengan Pak Rino tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Presiden University mempunyai tujuan yang sangat jelas untuk teman-teman di masa depan, bahwa Presiden University ingin menciptakan mahasiswa yang punya daya saing global, ya, bisa berbahasa Inggris. Pasti. Dan mempersiapkan teman-teman untuk bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Itu adalah beberapa poin yang kita dapatkan tadi. Jadi saya berharap teman-teman silakan datang ke PBI untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Universitas Presiden dan universitas-universitas yang lain. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih sahabat PBI dimanapun sahabat PBI berada yang telah menyimak podcast kita, podcast Cakrawala Indonesia. Saya berharap teman-teman terus mendukung channel ini untuk terus berkembang jauh lebih baik. Kita ketemu lagi di podcast-podcast yang lainnya dengan tema-tema menarik yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.